Selamat tahun baru, kita sekarang sudah memasuki tahun 2021. Kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kehidupan yang layak. Kita jangan lupa untuk selalu bersyukur kepada Tuhan ya. Jadi di video kali ini saya akan membahas sedikit mengenai apakah sakit asam lambung itu bisa sembuh total atau tidak. Ya, jadi di video ini kita akan kupas tuntas mengenai masalah ini. Pada dasarnya, teman-teman harus yakin bahwa penyakit asam lambung itu bisa sembuh total. Karena banyak teman-teman yang bertanya kepada saya, kok saya sudah berbulan-bulan, bahkan ada yang sudah bertahun-tahun kok tidak kunjung sembuh. Ya, jadi pada dasarnya asam lambung itu bisa sembuh total. Ya, tapi sembuh total di sini tidak mungkin seperti sebelum pada saat kita terkena penyakit asam lambung atau penyakit MAH. Sebelum kita kena penyakit MAH misalkan ya, kita makan sambal, ya tidak akan terasa. Yang disebut sembuh total di penyakit asam lambung adalah pada saat kita sudah tidak merasakan sensasi-sensasi sesering atau seintens pada saat kita sedang masih terkena penyakit asam lambung. Ya misalkan sesak napasnya, mualnya, keleyangannya yang biasanya dirasakan setiap hari, pada saat sudah sembuh itu bukan berarti tidak kita alami sama sekali. Ya mungkin seminggu sekali, 1 bulan sekali. Kadang-kadang pada saat kita salah makan akan terasa. Ya dari kesaksian dari diri saya sendiri ya. Tahun 2015 yang saya sudah jelaskan di video saya sebelumnya, saya terkena penyakit asam lambung ya. Bukan hanya asam lambung, tekanan darah tinggi juga. Ya mungkin tekanannya ini pun akibat dari asam lambung yang tinggi ya. Kolesterol tinggi juga, pada saat itu kolesterol saya 200 ke atas. Dan juga asam uratnya 9 pada saat itu ya, karena memang pola makan saya sangat berantakan. Nah, di Januari 2015 itu selama 10 hari itu betul-betul sembuh total. Ya, jadi sesak napas, jantung berdebar-debar, keringat dingin, keleyengan, bahkan keleyengannya itu sampai jalan itu tergopoh-gopoh pada saat selama 10 hari itu. Dan yang membuat yang diperparah adalah cemasnya, karena saya ulangi kembali, bahkan waktu itu saya sempat tusuk jari-jari saya ini dengan jarum, karena pada saat itu saya sendiri kondisinya tidak ada saudara, tidak ada kerabat, karena saya merasa seperti mau terkena serangan jantung atau stroke ya, saking cemas paniknya. Nah, jadi sembuh totalnya itu pada saat hari ke-10. Untuk lengkapnya bisa ditonton video saya sebelumnya. Pada saat hari ke-10 itu saya paksakan untuk bekerja ya. Saya paksakan untuk bekerja. Lama-kelamaan kelayangannya itu masih ada, tapi dengan kita berkomunikasi dengan orang luar ya, dengan bercengkrama dengan orang-orang, ngobrol, bersenda gurau, lama-kelamaan itu kira-kira setelah 10 hari itu 3-4 hari itu sudah benar-benar saya rasakan sembuh total ya. Nah, tapi itu tadi, karena kita harus sadar bahwa seseorang yang sudah terkena penyakit lambung, yang sudah ada gangguan pada lambungnya, tidak mungkin bisa sesehat orang yang belum pernah terkena penyakit lambung sebelumnya. Sama seperti mobil, kalau sekali sudah terkena misalkan kerusakan mesin, walaupun sudah dibetulkan, tidak akan sebaik pada saat mobil itu baru. Nah, jadi singkat ceritanya, selama 1 tahun itu saya kembali pola makan tidak teratur, dengan pikiran mengenai pekerjaan, segala macam, masalah hidup. Nah, jadi itulah yang memperparah penyakit GERD ya. Jadi penyakit asam lambung GERD itu pada dasarnya 80% itu betul dari pikiran. Bukan berarti pola hidup tidak berperan, pola makan, tapi tetap stres itu pemicu utama, apalagi di zaman sekarang ini. Karena pada saat itu, selama 1 tahun itu, selain saya sering makan yang berminyak, telat makan, karena saya kan merantau di Kalimantan ya, itu tingkat stresnya itu sangat tinggi sekali ya, karena berhubungan dengan pekerjaan dan masalah-masalah pribadi. Dan akhirnya 2016 Januari itu kembali kambuh, teman-teman. Kembali kambuh, karena pada saat itu, di awalnya itu saya tidak bisa tidur selama seminggu. Tidur-tidur ayam, kok selalu seperti ini, karena terlalu capek. Jadi dulu itu hampir setiap minggu saya itu bolak-balik Pangkalan Bun, Palangkaraya. Itu jaraknya itu sekali jalan itu 9 jam. Jadi kalau misalkan Jumat, berangkat dari Pangkalan Bun ke Palangkaraya itu 9 jam jaraknya. Nah, Senin paginya kadang-kadang saya sudah harus berangkat lagi ke Pangkalan Bun untuk bekerja. Nah, jadi karena selama 1 tahun saya lakukan seperti itu, akhirnya kena serangan kedua. Nah, pada saat kena serangan kedua itu pemulihannya lama, kelayangannya itu lama sekali, bahkan mungkin 3 bulan kalau saya tidak salah ingatnya. Baru bisa istilahnya bekerja 2 bulan 3 bulan lah, saya lupa tepatnya. Baru bisa kerja kembali itu 2-3 bulan. Karena apa? Karena tingkat keparahan lambungnya sudah meningkat. Nah, singkat cerita, setelah 2-3 bulan itu sembuh total,
sensasi tetap ada ya, maksudnya kadang-kadang 1 bulan sekali atau misalkan kita telat makan, kadang-kadang kebangun tidur asam lambung naik, itu kadang sering terjadi. Tapi tidak mengganggu atau tidak akan sampai kita tidak bisa bekerja atau tetap bisa beraktivitas seperti biasa kalau memang sudah sembuh total. Tapi bukan berarti kita tidak merasakan sensasi sama sekali. Nah, singkat cerita, 2-3 minggu yang lalu kembali kambuh saya, bukan kambuh seperti yang dulu, kalau yang tidak, karena saya mungkin mendengar berita yang tidak baik dan juga ada beberapa salah makanan. Tapi pada saat itu mungkin kambuhnya saya tidak seperti ini, mungkin kembali ke faktor kecemasan ya. Jadi saya cemas, napas saya sedikit engah-engah pada saat itu. Tapi tetap saya bekerja seperti biasa, olahraga masih, jalan kaki masih bisa, tapi mengganggu aktivitas saya. Tapi tidak separah pada saat serangan pertama dan kedua. Nah, itulah yang disebut dikategorikan sembuh total. Bisa akan mungkin sekali-sekali akan terasa ya, sensasi cemasnya, sensasi kadang-kadang kebangun malamnya, itu mungkin ada terasa pada saat kita salah makan atau kita memikirkan hal-hal yang buruk ya, atau misalkan kita baru mendengar peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian dari teman. Biasanya kalau teman-teman pasti rasakan kalau ada kerabat atau tetangga yang meninggal, kita pun ikut cemas. Nah, paling seperti itu, tapi tidak akan lama, tidak akan separah pada saat kita lagi parah-parahnya terkena penyakit asam lambung. Jadi intinya penyakit asam lambung GERD itu bisa sembuh total, tapi sembuh total di sini bukan berarti tidak akan merasakan sensasi sama sekali. Pasti akan merasakan sensasi, tapi itu pun kalau gara-gara kita ada salah. Mungkin salah makan, mungkin misalkan pikirannya terlalu berat, itu pasti akan kambuh ya. Nah, di sinilah pada saat kita sudah merasakan agak mulai mau kambuh, kita harus cepat kembali ke pola makan yang semula. Jangan sampai keburu sudah kita ambruk ketiga kalinya, baru kita pengobatan dengan serius. Itu kadang-kadang makin lama lagi penyembuhannya. Jadi bagi teman-teman, intinya konsisten. Jadi kalau mau sembuh total dari asam lambung, GERD, anxiety, itu intinya konsisten. Konsisten makan, konsisten istirahat, pola pikir, pola hidup, supaya betul-betul penyakit GERD-nya itu tidak kembali lagi. Ya, jadi minimal setiap pantangan itu diminimalisir lah penggunaannya. Nah, jadi bagi teman-teman, jangan khawatir ya. Jadi nanti GERD saya, asam lambung saya sudah komplikasi ke ginjal, tidak masalah. Jadi insya Allah ya, dengan arang aktif ya, asam lambung yang agak kronis pun bisa sembuh total ya. Jadi nggak usah khawatir dengan arang aktif. Dan juga pada dasarnya banyak berbagai jenis herbal lain yang bisa menyembuhkan asam lambung ya. Kunyit juga bisa bagus, jahe, temulawak, madu, jeruk nipis dicampurkan, diseduh, itu pun bagus untuk asam lambung. Lidah buaya ya, jus wortel diminum sehari 1-2 kali, diminumkan rutin, itu pun bisa menyembuhkan asam lambung. Tapi intinya sekali lagi, kebanyakan dari teman-teman itu tidak sabar ya. Jadi misalkan 1 bulan menggunakan kunyit atau madu ya, setelah itu nggak cocok, nggak ada perubahan, tinggal herbal lain. Itu tidak, jangan seperti itu. Pilih aja 1 atau 2 jenis herbal, misalkan arang aktif dengan madu atau arang aktif dengan misalkan temulawak, jahe ya, itu lakukan konsisten. Dan yang paling penting adalah, mungkin saya yakin lah dari teman-teman pola makannya sudah dijaga. Yang paling penting ini adalah pola pikir, kecemasan ya, kesedihan, masa lalu yang menyedihkan yang sering kita ingat-ingat, takut akan masa depan, nanti hidup saya bagaimana, itu pun sangat mempengaruhi lamanya penyembuhan asam lambung. Dan juga termasuk terlalu memikirkan penyakit ya. Makanya saya ceritakan yang tadi, pada saat saya terkena penyakit asam lambung yang pertama kali, 10 hari, 3 hari saya bercengkrama, bekerja kembali dengan teman-teman, ngobrol, itu lupa semua. Sudah saya tidak ingat lagi penyakit saya. Akhirnya betul-betul hilang 100%. Ya, jadi intinya di tempat kerja, misalkan berkumpul dengan keluarga, jangan selalu membicarakan penyakit saya. Itu akan memperlambat penyembuhan. Jadi kita harus selalu berpikiran yang berbahagia saja. Jangan selalu membicarakan kesulitan kita. Itu akan memperlemah kondisi tubuh kita dan kondisi psikis kita. Jadi kita jangan terlalu membicarakan keluhan saya begini begitu.
satu, teman kita pun tidak akan bisa bantu, dan kedua akan meningkatkan kecemasan kita. Ya mungkin saya maklumi ya, karena memang penderita GERD itu sangat tidak nyaman, karena saya juga pernah rasakan kadang-kadang seperti mau mati, seperti tenggelam, kelayangan hebat, kadang-kadang sakit pinggang, kadang-kadang perut kanan, perut kiri, kadang-kadang juga dadanya panas, tenggorokan mengganjal, kadang-kadang seperti radang tenggorokan. Saya paham sekali karena saya pernah mengalami, makanya saya bisa memberikan kekuatan kepada teman-teman. Itu jangan terlalu dipikirkan. Yang penting intinya kita sudah disiplin makan, kita sudah disiplin minum, istirahat cukup, olahraga teratur, menjaga pola pikir. Selebihnya itu kita serahkan kepada Yang Maha Kuasa, ya, kepada Tuhan, ya. Jadi intinya kita sebagai manusia lakukanlah bagian kita untuk menjaga tubuh kita tetap sehat. Selebihnya itu biar Yang Maha Kuasa yang tentukan, dan otomatis Tuhan tidak akan pernah memberikan kita hal-hal yang buruk, pasti hal-hal yang baik. Kita harus percaya, imani itu. Tapi tentunya dengan apa? Karena tubuh ini kan Tuhan yang ciptakan, berarti kita harus menjaga tubuh kita. Nah, poin berikutnya yang saya mau bicarakan di sini mengenai berat badan, ya. Jadi pada dasarnya tidak mungkin seseorang makan gorengan, makan junk food, minuman bersoda, minuman beralkohol, sehari minum, besoknya kena lambung atau GERD. Itu tidak mungkin. Itu adalah kebiasaan yang dilakukan terus-menerus. Ya, contoh, kita misalkan makan yang gorengan, tidak mungkin dalam waktu sehari kita akan kena penyakit GERD, ya. Tapi pada saat kita makan gorengan, junk food sering, akhirnya membuat berat badan kita berlebih. Misalkan tinggi saya 170 misalkan, ya. Berat idealnya itu pada dasarnya adalah 63. Ya, jadi maksimal itu 70. Ya. Kalau sudah di atas 70 itu pada dasarnya sudah kelebihan berat badan. Ya, jadi banyak teman-teman yang bertanya kepada saya, "Kok Pak, berat badan saya turun? Bagaimana caranya bisa naik?" Teman-teman harus paham, misalkan tinggi kita 170, ya. Kadang-kadang berat badan kita sampai 80, berarti sudah kelebihan 10 kilo. Nah, pada saat kita kelebihan 10 kilo, berat kita 80, kita terkena penyakit GERD, ya. Pada saat kita terkena penyakit GERD, itu penyebabnya adalah apa? Karena kelebihan berat badan. Jadi makanan junk food itu tidak mungkin sehari menyebabkan GERD, tapi pada saat berat badan kita sudah berlebih di atas normal, otomatis produksi asam lambung kita akan meningkat. Itulah yang menyebabkan GERD. Nah, pada saat kita terkena GERD, otomatis teman-teman kan pasti jaga pola makan tuh, ya. Tidak makan yang digoreng, tidak makan santan, ya, tidak makan yang instan, mie instan, dan lain sebagainya. Minuman bersoda, minuman yang manis-manis tidak diminum lagi. Otomatis dengan menjaga pola makan seperti itu, otomatis berat badannya itu pasti turun. Nah, dan itu pun pada dasarnya positif. Jangan terlalu takut. Asalkan turunnya jangan sampai di bawah normal. Jadi misalkan tinggi 170, beratnya 80, terkena GERD, turun sampai misalkan 65, jangan terlalu khawatir, karena 65 pun itu masih dalam kategori ideal, ya. Asalkan jangan di bawah 63. Pada saat di bawah 63, nah baru kita bisa mulai istilahnya bisa mencari tahu apa penyebabnya. Tapi kalau masih belum di bawah normal, teman-teman tidak usah terlalu takut, dan jangan terlalu panik juga. Waduh, kok saya jadi kurus? Teman-teman saya bilang kok saya kurusan. Biarkan saja, asalkan kita merasa ada kemajuan, kita lebih sehat. Nah, seperti itu. Dan berikutnya adalah saya juga sering mendengar bagaimana kalau turunnya drastis berat badannya, ya. Itu sebenarnya memang tidak baik. Kenapa seorang penderita GERD itu kadang-kadang turunnya drastis, ya. Bukan hanya karena menjaga pola makan, tapi karena pikirannya itu. Ya, pada saat kita terkena GERD, biasanya kita kena anxiety, ya, cemas, ya. Nah, sekali kita cemas, itu tubuh kita membakar kalori itu lebih banyak dibanding yang semestinya. Ya, jadi kira-kira kalori kita tuh terbakar secara otomatis, ya, secara percuma. Pada sekali kita cemas, kalori terbakar, proteinnya terbakar, keluar dari tubuh lah, istilah seperti itu. Itulah yang menyebabkan berat badan kita cepat drastis. Makanya betul-betul pikiran itu harus dikendalikan. Ya, makanya bagi penderita anxiety GERD, jangan menyendiri. Ya, jadi ada yang orang di kamar terus takut kemana-mana, harus mulai latihan. Karena saya juga pernah mengalami dulu 10 hari itu ketemu orang tuh kayak ketemu hantu, ya. Keluar rumah kelayangan, kayak mau jatuh. Aduh, bagaimana nih pulangnya? Nah, itu pelan-pelan, ya teman-teman, ya. Jangan langsung kena GERD
langsung misalkan teman jalan 5 kilo, ya jangan seperti itu. Sesuai dengan kekuatan teman-teman bisa jalan keluar rumah, stretching senam. Jadi tidak olahraga pun itu bisa menjadi penyebab GERD juga, walaupun nomor satu tetap tingkat stres. Jadi bagi teman-teman yang atau anak-anak muda yang belum terkena GERD, ya jagalah pola pikir, pola makan dari sekarang. Jangan sudah kena dulu teman-teman, karena kalau sudah kena, ya maaf, saya sendiri pun dulu itu sering anggap enteng dengan telat makan. Buktinya saya masih kuat. Nah, pada saat umur 28 tahun, puncaknya saya kena. Penyesalannya itu tidak habis-habis, ya. Tapi apa yang sudah terjadi kita nggak ada gunanya kita sesali. Yang penting kita menuju ke depan, ya. Jadi untuk teman-teman, bagi berat badan yang turun, asalkan jangan di bawah normal, jangan terlalu takut. Nanti pas kita takut, panik lagi, asam lambung naik lagi. Akhirnya menjadi lingkaran setan. Oke teman-teman, intinya seperti itu dulu dari saya. Intinya penyakit asam lambung bisa sembuh total, tapi sembuh total di sini bukan berarti 100% sama seperti orang sebelum terkena penyakit asam lambung. Pasti tetap kalau kita ada salah-salah makan, pasti akan sedikit kambuh, walaupun tidak akan separah yang dulu-dulu. Makanya intinya kalau betul-betul tidak mau merasakan sensasi, ya kita konsisten, pola makannya konsisten, pola pikirnya konsisten, jangan terlalu capek, olahraga teratur. Oke, mungkin dari saya segini dulu. Tetap semangat teman-teman, jangan ragu, kita saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Jangan putus komunikasi dengan teman-teman, dengan kerabat, karena itu pun sangat membantu penyembuhan teman-teman. Oke, selamat sehat selalu teman-teman, semangat. Jangan lupa like, comment, subscribe. Makasih.